Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamkhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Pertama-tama kita panjatkan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan sehingga bisa beristiqomah di dalam melazimi ibadah serta melazimi majelis ilmu. Mudah-mudahan keistiqomahan ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala sampai akhir hayat kita. Amin amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan kajian kita sampai halaman 117, yaitu tentang hukum orang yang ketinggalan atau meninggalkan salah satu rukun atau meninggalkan kewajiban atau meninggalkan sunnah dalam haji atau umrah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa man fatahul wuqufu bi Arafah tahallala bi amalin umratin wa alaihil qada. Wal hadyi wa man taraka ruknan wa lam yahilla min ihramihi hatta ya'ti bihi wa man taraka wajiban lazimad dam wa man taraka sunnatan lam yalzamuhu bitarkiha syai'un. Barang siapa meninggalkan wukuf atau tidak mendapatkan wukuf di Arafah di Arafah, tahallala bi amalin umratin, maka hendaklah ia bertahalul kemudian melaksanakan ibadah umrohnya. Wa alaihil qada wal hadyu, maka hendaknya ia nanti mengqadha hajinya atau mengganti hajinya, wal hadyu, dan jika memiliki maka hendaklah memotong binatang korbannya. Wa man taraka ruknan lam yahillu min ihramihi, dan barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun maka hendaklah jangan ia bertahalul dan melepaskan pakaian ihramnya hatta ya'ti bihi, sampai ia melaksanakannya. Wa man taraka wajiban lazimahud dam, maka barang siapa meninggalkan kewajiban haji maka dia harus membayar dam. Wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai', dan barang siapa yang meninggalkan sunnah haji maka dia tidak wajib membayar apapun karena meninggalkannya. Ayolah ikhwan,
rahimakumullah, mudah-mudahan pada pagi hari ini kita akan membahas tentang bagaimana hukum meninggalkan salah satu rukun atau kewajiban atau sunnah di dalam haji. Kita lihat penjelasan terlebih dahulu. Yang poin nomor 1. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, man adraka arafata lailan faqad adrakal hajj. Wa man fatahu arafatu lailan faqad fatahul hajj. Fal yuhilla bi umrah wa alaihil hajj min qabil. Barang siapa yang mendapatkan Arafah pada malam Arafah, maka dia telah mengerjakan haji. Dan barang siapa yang ketinggalan Arafah, maka dia telah ketinggalan haji atau kehilangan ibadah hajinya. Fal yuhilla bi umratin, maka hendaklah ia laksanakan ibadah umrohnya. Wa alail hajju min qabil, dan hendaknya dia mengerjakan haji pada tahun depan atau melaksanakan haji yang akan datang. Ini Ad-Daruqutni wa fi sanad Ahmad Al-Wasiti wa huwa dhaif. Dalam riwayat Imam Ahmad hadis ini dinyatakan dhaif. Wa yuqawwiyuhu ma rawahu Malik rahimahullahu taala fil Muwatta. Tapi hadis yang dhaif tadi, yang di atas tadi, itu dikuatkan dengan riwayat Imam Malik dalam kitab beliau Al-Muwatta. Bi isnadin sahih, dengan hadis yang sahih. Anna Habbar bin Aswad, sahabat Habbar Aswad, jaa yauman nahri wa Umar ibn Khattab yanharu hadiyahu. Habbar bin Aswad itu mendatangi Umar bin Khattab pada hari pada hari Nahar. Hari Nahar itu berarti tanggal 10 Dzulhijjah. Mendatangi Umar bin Khattab pada hari Nahar, yang beliau sedang yanharu hadiyahu. Umar sedang menyembelih hadiunya, ya. Faqala ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, ahtaqtul iddah, ahtaqnal iddah, kami salah menghitung hari. Saya kira ini hari Arafah, jebulnya hari Nahar. Kunna nara anna hadzal yaum yaumu Arafah. Kami mengira hari ini hari Arafah. Faqala Umar, kemudian Umar berkata, idhab ila Makkah. Pergilah kamu ke Makkah. Fatuf anta wa mamma'ak. Bertawaflah kamu dan orang-orang yang bersamamu. Wanharu hadiyan ingkana ma'akum. Sembelihlah hadiyumu jika ada padamu. Summahliku au qassiru. Kemudian gundullah rambutmu atau pendekkanlah. Warji'u, kemudian pulanglah. Fa idza kana amun qabil fahajju wa ahdu. Kalau tahun depan kamu ada kesempatan, maka berhajilah dan berkorbanlah. Wa man lam yajid fasiyamu salasati ayyam fil haji wa sab'ati idza raja. Kemudian kalau kamu tidak mendapatkan hadyu, berpuasalah 3 hari di haji dan 7 hari ketika nanti kamu pulang. Ayyuhal ikhwan,
Arafah ini disebutkan secara khusus dalam kitab ini karena memang Arafah itu adalah puncaknya haji. Jadi Arafah itu puncaknya haji. Artinya kalau orang itu belum Arafah, ya dia belum haji. Dan Arafah ini waktunya terbatas. Arafah ini waktunya terbatas. Kapan? Yaitu antara duhur tanggal 9 Dzulhijjah sampai maghrib. Jadi waktunya itu duhur, makanya nanti ada sholat duhur, ada khutbah Arafah, kemudian wukuf sampai menjelang maghrib ya, sampai maghrib. Nah ini waktunya. Makanya dalam hadis yang lain dikatakan al-hajju Arafah. Haji itu ya Arafah. Kalau yang lain itu nanti bisa ditunda waktunya, juga bisa dibadalkan kalau nggak mampu. Ini bedanya Arafah. Kalau Arafah ini nggak bisa, harus dikerjakan sendiri. Nah dulu ada pertanyaan dari kaum muslimin, bagaimana yang sakit? Nah yang sakit ini kalau sekarang itu istilahnya ada araf wukuf safar ya, wukuf tapi hanya sebentar, dianterin pakai ambulan ke Arafah dalam beberapa waktu, kemudian dikembalikan ke rumah sakit kalau yang sakitnya parah. Nah ini saking pentingnya Arafah, sehingga kalau ada orang yang belum Arafah berarti dia belum haji. Nah, adapun misalnya tawaf atau sa'i. Kemarin saya menjelaskan kepada kaum muslimin, Bapak Ibu, itu kan pelaksanaan haji itu kan tanggal 8, tanggal 9. 8 tarwiyah, 9 wukuf, 10 malam di Musdalifah, 10 pagi melempar jumroh Aqabah dan cukur tahallul, memotong hadyu kalau mampu hari itu. Nah kalau hadyu nggak bisa dikerjakan tanggal 10, bisa dikerjakan tanggal 11, 12, 13. Kalau tawaf ifadahnya itu bisa dilaksanakan setelah itu. Jadi kalau yang orang dalam haji itu ada istilah nafar awal, ada nafar sani. Bisa mengerjakan tawaf dan tawaful ifadah itu setelah kembali ke Mekah. Kembali ke Mekah baru melaksanakan tawaf ifadah. Bedanya kalau dia belum kerjakan itu berarti seluruh rangkaian ibadah haji belum selesai. Nah, makanya masih ada larangan yang pokok. Kemarin saya sampaikan ada larangan yang lain itu sudah boleh dengan amalan melempar jumroh Aqabah, kemudian dengan amalan mencukur, dengan amalan hadyu, itu seluruh larangan ihram sudah boleh ditinggalkan. Tapi ada satu yang tidak boleh, yaitu mensetubuhi istri sampai dia melaksanakan tawaf ifadah ya. Wa rawa Baihaqi bi isnadin sahih an Ibnu Umar radhiyallahu anhu mislu hadza qala an-Nawawi fi Syahril Muhadzab ishtahara dzalika falam yunkiruhu ahad fakana ijma'an. Jadi Imam Baihaqi juga meriwayatkan dengan hadis yang sahih seperti hadis yang di atas tadi, seperti yang diriwayatkan oleh Umar radhiyallahu an. Mislu hadza, seperti itu caranya. Kalau orang tertinggal Arafah, maka hendaknya dia melaksanakan umroh ya. Berkata Imam An-Nawawi dalam Syarhul Muhadzab, ishtahara dzalika wa lam yunkiru ahad. Persoalan ini atau persoalan orang yang ketinggalan Arafah ini adalah perkara yang ma'ruf,
sudah terkenal, sudah masyhur. Dan tidak ada seorang pun yang mengingkari kalau dia ketinggalan Arafah maka hendaknya dia melaksanakan umroh saja. Fakana ijma'an. Bahkan para ulama menyebut ini adalah ijma'. Jadi ini yang pertama. Kemudian walam yahilla min ihramihi ay ghairal wukuf bi Arafah wa amma huwa faqad sabaqa hukmuhu. Lam yahillu min ihramihi, maka wa man taraka ruknan, barang siapa yang meninggalkan salah satu rukun, lam yahillu min ihramihi, janganlah ia tahallul dari ihramnya. Sampai maksudnya sampai dia selesai sebagaimana yang kemarin sudah kami jelaskan ya. Hatta ya'ti bihi, sampai dia mengerjakannya. Wa man taraka wajiban lazimahud dam. Halaman 118-nya. Maka barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji lazimahud dam, maka dia harus membayar dam. Kita lihat penjelasan pada hadis yang pertama atau penjelasan poin pertama. Yakni annahu la yujbiru bidam bal yatawaqqaful hajj alaih. Dia tidak wajib membayar dam, tapi dia harus menghentikan hajinya kalau yang rukun tadi. Li'anna mahiyatul hajj la yasulu illa bijami'i arkanihi. Karena ibadah haji itu tidak sempurna kecuali dengan mengerjakannya. Damnya tidak terkena, tapi dia disuruh menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah hajinya. Faqad lazimaul had bisyuru' fala yatahallalu minhu hatta ya'ti bil arkan. Dia jangan melakukan tahallul sampai rukun-rukunnya dikerjakan. Wa ghairul wukuf, kecuali selain wukuf, laisa lahu waktu muhaddad, karena dia berbatas waktu. Kalau yang lain tetap dikerjakan, wukuf dikerjakan, saya ulangi kok wukuf, tawaf dikerjakan, sa'i dikerjakan, kecuali wukuf, karena wukuf itu waktunya terbatas tadi. Ada batasannya, yaitu hanya tanggal 9 saja, dan itu hanya antara duhur sampai sholat maghrib saja. Kemudian yang nomor 2, rawal Baihaqi bi isnadin sahih. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang sahih. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, annahu qala man taraka nusukan fa alaihi dam. Barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji maka dia wajib membayar dam. Fal murad bin nusuk huna al wajib. Yang dimaksud dengan ibadah di situ adalah kewajiban haji. Jadi barang siapa yang meninggalkan kewajiban haji, maka hendaknya ia membayarkan dam. Kemudian wa man taraka sunnatan lam yalzamhu bitarkiha syai'. Tapi kalau dia meninggalkan sunnah-sunnah haji, maka tidak ada kewajiban apapun. Ini ayyuhal hadirun, hal-hal yang perlu kita perhatikan ketika ada orang yang tertinggal dari rukun, dari wajib, kemudian tertinggal juga dari sunnah. Kalau yang rukun tadi berarti ada 2. Pertama, kalau ketinggalan Arafah, kemudian yang kedua ketinggalan yang lain. Kalau ketinggalan Arafah maka ya batal, dia langsung
umroh karena memang waktunya sudah kelewat. Demikian mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita kaji pagi hari ini dan mudah-mudahan kita selalu berdoa yang sudah haji dijaga kemabrurannya hajinya. Kemudian kalau yang belum mudah-mudahan kita doakan bisa segera melaksanakan dan juga tentu mendapatkan pula haji yang mabrur. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.